Halo, saya Sukma Smita, saya Kepala Kantor IFAA. Ceritakan sedikit tentang sejarah IFA. IFA didirikan tahun 97. Waktu itu oleh pekerja seni, ada seniman, ada manajer seni, pengelola ruang, dan ada jurnalis. Yang waktu itu sebelum dinamai IFA, namanya Yayasan Seni Cemeti. Kerja-kerja Yayasan Seni Cemeti waktu itu selain ada yayasan, ada ruang seni Cemeti yang lebih fokus ke penyelenggaraan pameran dan kegiatan-kegiatan kesenian. Yang kemudian Yayasan Seni Cemeti menginisiasi kerja-kerja dokumentasi dan pengarsipan. Tujuan awal untuk melakukan kerja-kerja pengarsipan dan dokumentasi waktu itu karena atas kebutuhan minimnya dokumentasi dan catatan tentang segala kegiatan yang dikerjakan oleh seniman atau aktivitas yang berkaitan dengan seni budaya waktu itu. Jadi sangat sedikit sekali dokumentasi, data atau bahkan catatan yang dikelola baik oleh seniman maupun oleh satu lembaga tertentu. Maka dari itu IFA merasa penting, waktu itu Yayasan Seni Cemeti merasa penting untuk kemudian lebih bergiat untuk mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan seni budaya, termasuk clipping, foto dokumentasi acara, dan dokumentasi peristiwa seni, performance, dan lain sebagainya. Fokus kerja-kerja IFA juga selain pengumpulan, pendokumentasian, pencatatan, ada pengolahan dan pengelolaan, terutama bagaimana arsip yang sudah dikumpulkan, berbagai data yang kami miliki itu tidak hanya berhenti menjadi catatan dalam Google Sheet atau tumpukan dalam folder atau vertical plan yang kemudian ketika butuh aja akan dibaca atau dibuka, atau ketika mau dibersihkan itu dirawat. Tapi lebih dari itu, selain kerja-kerja pengumpulan dan perawatan, IFA juga melakukan kerja-kerja pengelolaan arsip atau amplifikasi satu isu atau tema dalam arsip untuk dikembangkan menjadi pengetahuan. Jadi kerja-kerja IFA kurang lebih mendokumentasikan, mengumpulkan, mengolah, dan mengelolanya untuk menjadi pengetahuan. IFA menganggap penting arsip seni rupa karena tentu saja kembali ke tujuan awal bahwa ada kegelisahan tentang kebutuhan untuk melengkapi infrastruktur seni rupa yang waktu itu katakanlah satu lembaga arsip itu belum fokus pada satu dokumen seni rupa atau seni budaya. Makanya atas kebutuhan untuk melengkapi infrastruktur itu IFA melakukan kerja pengarsipan yang menurut kami arsip dari seni rupa, arsip yang diproduksi oleh seniman, arsip yang diproduksi dari event seni budaya itu memiliki perspektif yang berbeda. Katakanlah seniman dalam melihat isu seni budaya atau isu sosial politik hari ini selalu memiliki perspektif yang berbeda dengan pemerintah katakanlah, atau NGO atau bahkan masyarakat. Jadi seniman punya kebutuhan untuk menyuarakan, mengkritisi, atau bahkan memberikan satu statement atas situasi sosial politik, dan yang menurut kami itu penting untuk dicatat, ya perspektif yang berbeda dari seniman.
bagaimana seniman melihat situasi sosial politik, dan kemudian responnya itu merupakan hal yang sangat penting untuk dicatat, didokumentasikan, dan dikelola sebagaimana mestinya untuk bisa dibaca ulang atau mungkin bisa dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Sebagai lembaga pengarsipan yang berfokus pada seni rupa, IFA percaya bahwa seni dan budaya itu memiliki nilai atau pengetahuan tertentu yang layak untuk dicatat dan didokumentasikan. Beberapa dari arsip IFA kemudian sesungguhnya mampu untuk dibaca ulang dan sangat kontekstual dengan situasi hari ini, untuk tidak hanya membaca arsip sebagai sesuatu di masa lalu yang akan diromantisir atau hanya untuk mengenang masa lalu yang seperti apa, namun fungsi arsip juga adalah, saya mengutip kata-kata Gusmuh, arsip itu adalah sebagai benteng ingatan. Jadi bagaimana arsip itu dibaca, bagaimana sejarah itu selalu berulang, maka dari itu kami penting untuk selalu mempresentasikan atau mengolah pengetahuan baru dari arsip. Beberapa program yang kami jalankan itu yang berangkat dari arsip-arsip IFA, ada yang reguler, itu newsletter IFA. Newsletter IFA terbit setiap 2 bulan sekali, dikelola oleh tim program yang selalu menyorot arsip dan selalu dikontekstualisasikan dengan situasi hari ini. Beberapa program IFA memiliki festival arsip. Festival arsip adalah salah satu usaha IFA untuk memasyarakatkan arsip. Jadi festival arsip itu dibuat di tahun 2017 dengan melibatkan seniman, dengan melibatkan musisi, dengan melibatkan peneliti, dan banyak sekali yang kami buat dalam festival arsip adalah bagaimana memberi tantangan kepada setiap seniman atau partisipan yang terlibat untuk mengolah arsip dan atau satu isu di dalam arsip menjadi lebih artistik, sehingga orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa itu arsip. Arsip yang selama ini dilihat sebagai dokumen tua, dokumen lama yang berdebu dan dingin, kita upayakan untuk diolah dan ditampilkan dengan cara yang sangat artistik dan menyenangkan. Selain menyelenggarakan aktivitas festival atau kegiatan dengan masyarakat, salah satu program aktivasi arsip IFA juga dilakukan dengan cara-cara kerjasama dengan peneliti, misalnya dengan penerbitan buku, penulisan buku bersama yang berbasis arsip, yang sambil melihat bagaimana dinamika perkembangan arsip secara umum, baik itu arsip seni rupa, arsip seni budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana IFA mengolah arsip menjadi pengetahuan juga merupakan cara kami untuk melakukan kerja-kerja preservasi. Jadi dalam satu kali program berjalan bersamaan, kami juga merawat secara fisik arsip-arsip yang kami miliki. Katakanlah kami pernah memiliki satu program Bikain Rewind, yaitu program menonton video, performance, dan beberapa film yang dikoleksi IFA, selain untuk kebutuhan agar masyarakat atau siapapun yang ingin mengetahui apa saja koleksi film IFA, juga sekaligus bentuk kerja perawatan atau preservasi dari arsip-arsip yang kami miliki. Selain bekerja sama dengan masyarakat, seniman sebagai individu, pegiat seni, pegiat budaya, kolektif, dan atau kelompok-kelompok seni dan pengelola ruang, IFA juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pengarsipan di Indonesia. IFA pernah menyelenggarakan jaringan arsip budaya nasional, atau IFA pernah mengelola sebetulnya jaringan arsip budaya Nusantara yang waktu itu bekerja sama dengan kurang lebih beberapa lembaga pengarsipan, baik itu museum, pengarsipan yang dikelola oleh swasta seperti IFA yang tidak hanya terfokus pada seni rupa. Dari Kalimantan ada Dayakologi,
dari Bandung, dan ada beberapa daerah lain di Indonesia yang tergabung dalam komunitas JABN. Waktu itu yang selain kami mengusahakan untuk bagaimana membangun sistem pengarsipan, sistem pengumpulan data dan pengelolaan pengetahuannya menjadi lebih aksesibel, kami juga mengundang seniman dan membuat film, aktivis atau siapapun waktu itu untuk merespon arsip yang dimiliki jaringan arsip budaya Nusantara. Output yang dihasilkan ya dari beberapa arsip, misalnya satu arsip dari budaya ekologi, ada satu seniman yang membuat film dari itu, arsip dari DKJ. Jadi jaringan yang dibangun tidak hanya berjejaring, tapi juga kemudian bagaimana berpikir bersama untuk mengelola dan mengembangkan kerja-kerja pengarsipan hari ini di Indonesia. Perkembangan kerja pengarsipan seni hari ini di Indonesia, sebenarnya IFA sangat mengapresiasi. IFA sangat senang dengan bagaimana masyarakat atau seniman pekerja budaya mampu memanfaatkan sosial media dan kecanggihan teknologi hari ini untuk mengumpulkan arsip atau minimal mengelola arsip pribadinya masing-masing. Jadi kerja-kerja pengumpulan data dan kerja-kerja pengarsipan tidak hanya dilakukan oleh IFA sendiri. Ada satu lembaga, Indo Art Now, dia juga melakukan kerja pengarsipan dan pendokumentasian, dan juga memiliki satu website online yang memiliki data tentang karya seniman, data tentang biodata, dan event-event yang terkait dengan seni budaya. Saya Dwi Ramanto, di IFA sebagai Kepala Arsip. Saya bergabung cukup lama, tahun 2000-an. Kasanah Audiovisual IFA ya. Sebenarnya kesadaran soal audiovisual itu dari 95, dari awal IFA berdiri sebenarnya. Jadi fasilitas audiovisual itu kita pandang penting sekali untuk kemudian jadi bagian capturing, merekam, mendokumentasikan gitu. Yang di IFA itu sebenarnya versinya itu versi analog ya, audiovisualnya. Jadi dulu ada versi VHS, ada versi V8, mini DV, sekarang digital semua gitu. Jadi hampir semua material dokumentasi yang kita kumpulkan itu sebagian kaitannya dengan audiovisual. Kita masih menyimpan analognya, tapi dalam bentuk digital kita memproduksi itu karena bagian dari preservasi gitu. Volume ini arsip ya, karena memang kita punya arsip analog, masih arsip fisik, kita punya arsip digital gitu. Yang fisik sebagian kita taruh di pusakaan, itu ada katalog, ada buku referensi, ada sumber-sumber dari newsletter dan sebagainya, ada terbitan teman-teman indie, komik dan sebagainya. Itu sekitar, kalau di IFA mungkin hampir 100 ribuan. Penciptaan arsip di IFA itu punya struktur atau SOP untuk kemudian kita memutuskan untuk membuat arsip atau mendokumentasikan gitu. Di tim IFA sendiri ada 2 orang, jadi biasanya kita berkoordinasi dengan direktur, kemudian kita menentukan isunya, kemudian kita mengumpulkan dulu apa sih 1 bulan ke depan ada peristiwa apa, atau kemudian ada hal yang menarik apa gitu, atau kemudian mengumpulkan atau meraih itu dokumen-dokumen yang akan kita dokumentasikan. Biasanya kalau by event kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman EO mamanya atau penyelenggara event gitu. Kemudian kerjanya hampir mirip dengan kayak wartawan untuk datang ke sebuah acara
di sana sebenarnya kita mengcapture, jadi merekam apapun kegiatan yang berlangsung dari awal sampai akhir itu, tapi sekaligus kita mengumpulkan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan event. Biasanya di acara itu ada poster, ada selebaran-selebaran sejenis press release, atau kemudian ada tulisan-tulisan seniman atau katalog. Itu bisa kita sebenarnya bisa akses, atau kemudian kita koordinasi dengan seniman atau EO-nya, kita meminta dokumen yang mereka produksi, dan kemudian itu jadi dokumen utuh yang kemudian dibawa ke IFA. Terus kemudian kita mencatat itu semua di penerimaan dokumentasi biasanya, atau penerimaan arsip itu dicatat dengan cukup runut, dari tanggal sampai nama seniman, acara di mana, berapa jumlah foto, video, audio, dan sebagainya, terus kepemilikan gimana, cara nanti distribusinya bagaimana, apakah ini boleh diakses atau tidak, gitu-gitu. Jadi banyak sebenarnya yang kita tulis di sana, sampai mungkin deskripsi juga sangat penting, atau deskripsi acaranya sangat penting. Nanti di situ baru kemudian di breakdown lagi per foto, per file, itu harus kita namain satu-satu. Kalau namanya karya seni itu kan muatannya di dalam informasinya banyak, dari ukuran, media, terus isu. Jadi rangkaiannya cukup banyak untuk menciptakan satu arsip. Baru setelah dia ready, atau kemudian dia cukup sudah diseleksi, kemudian dia biasanya bisa diakses gitu. Di audiovisual juga sama sebenarnya, ada proses editing dan sebagainya, penamaan dan sebagainya, sampai kemudian dokumen itu siap diakses gitu. Kalau soal distribusi, IFA sih cukup banyak channelnya ya, selain di website, kemudian atau di portal, kemudian sosial media, atau kemudian salah satu yang kita pikirkan memang jadi program-program kembali, kemudian diaktifasi, dibaca ulang, terus jadi sesuatu yang dibaca dengan isu kita, seperti itu. Akuisisi, ya, yang akuisisi itu sebenarnya kita punya program sebenarnya. Kalau akuisisi kayak sebenarnya program dengan mitra keluarga seniman gitu, biasanya kita punya, atau kemudian dengan galeri dan sebagainya kita kolaborasi juga, atau kemudian dengan person-person seniman langsung bisa kita juga datang. Tapi memang yang sangat penting kerjasamanya adalah kita bikin form atau kesepakatan bersama, supaya nanti di luar nanti setelah distribusi dan kemudian ada muatan ekonomi atau hak paten, hak cipta gitu, tidak bermasalah. Jadi memang dari awal kita sudah punya satu form khusus untuk kemudian ini dokumen yang ditaruh IFA itu sebatas apa bisa digunakan gitu-gitu. Karena kita sadar bahwa tidak semua dokumen itu bisa di-share juga. Ada dokumen-dokumen yang sebenarnya private gitu, yang project-project tidak bisa di-share tapi cuma bisa diakses di IFA, itu banyak juga. Akuisisi jadi satu cara penting untuk kemudian melibatkan orang lain untuk kemudian berkolaborasi, terus kemudian berkontribusi, karena kita kan pengen juga arsip ini seperti jadi milik bersama gitu. Dan memang IFA beruntung karena secara distribusi kita tuh sebenarnya sangat publik ya, maksudnya bisa diakses siapapun, dan kemudian itu jadi hal penting seniman atau orang-orang lebih percaya menitipkan arsipnya di IFA sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya kita bangun sampai saat ini. Arsip atau dokumen itu kan ini ya, hidup sepanjang masa ya, bisa sepanjang masa. Dan dia sebenarnya kalau ngomongin isu konten itu kadang-kadang ini kan hal-hal pengulangan gitu. Jadi arsip yang kita simpan atau kita kelola kadang-kadang ada relasinya dengan hari ini, dan kita menemukan itu semua di dokumen-dokumen kita.
yang jadi cukup langka. Terus kemudian kita tahu bahwa ini ya apa narasi besarnya tentang maunya kalau di IPA itu tentang seni rupa atau seni visual itu seperti ini sebenarnya. Ada hal-hal yang kemudian bisa kita temukan di arsip-arsip lama kita sebenarnya, audiovisual. Ada catatan-catatan yang cukup penting. Jadi melihat kembali arsip kita itu jadi cukup urgent supaya kita tidak mengulangi dengan pendekatan yang lebih apa ya, lebih standarnya lebih dari itu kayak gitu sebenarnya. Atau kemudian ada banyak isu-isu duplikasi, isu-isu soal orisinilitas gitu sebenarnya. Dan dengan arsip, dengan dokumen-dokumen kita, dia bisa membantu kita menunjukkan ini loh sebenarnya apa temuan kita atau kemudian sebaran yang kita miliki. Asiknya itu karena mengulang memori, bertemu dengan apa masa remaja, bertemu dengan hal-hal yang cukup baru di zamannya gitu. Itu yang sangat menarik sih sebenarnya. Seni-seni multimedia atau seni performance awal-awal di Indonesia itu bisa kita temukan di sana. Itu yang menarik, bahwa itu kemudian sekarang lagi populer itu jadi hal yang bisa kita bisa kita korelasikan dengan dokumen yang lama juga sih sebenarnya. Saya itu kalau ngomongin kemudian ini jadi spiritku, terus kemudian jadi cukup merinding itu karena saya cukup lama di IPA, terus kemudian bersinggungan dengan teman-teman seniman senior, seniman yang cukup besar di ranah seni rupa. Dan saya pernah dekat karena wawancara secara intens itu. Tapi terus kemudian umpamanya seniman itu sekarang sudah wafat itu, menemukan kembali arsip yang kita rekam itu sesuatu yang membuat antara bangga sama cukup sedih juga, tapi ada kebanggaan karena terus banyak respon bagus dari keluarga seniman mamanya, sampai mereka itu seperti saudara karena terus terima kasih ya Mas Dwe, denganmu mamanya saya mempunyai dokumen bapak yang kemudian tidak banyak orang yang bisa mewawancarai dia sampai detail, ternyata di IPA ada. Nah hal-hal kayak gitu yang biasanya aku cukup antara sedih tapi juga berkontribusi terhadap arsip keluarganya mereka itu, yang kadang-kadang kalau membuka lagi terus ketemu itu cukup wah gila juga ya, ini bapak sudah meninggal atau ibu sudah tidak ada dan masih berhubungan dengan saya, masih berhubungan dengan anaknya. Seperti itu yang kemudian itu jadi poin-poin yang buat saya wah fungsinya lebih dari sekedar ngarsip, tapi ini udah apa ya, kedekatan emosional gitu sebenarnya.